Ya, dimanapun saat ini Anda berada, ketemu di sesi analisis hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita masih selalu bisa memberikan mapping kecil dan buat teman-teman semuanya bisa selalu menjaga konsisten dalam profitnya, selalu berhati-hati dalam menerapkan risk manajemennya sehingga bisa bertahan dalam trading. Kembali kita akan melakukan mapping kecil pada hari ini untuk 1 hari ke depan, dicatat untuk hanya 1 hari ke depan, sehingga ketika nanti perubahan itu signifikan mempengaruhi dari pergerakan atau histori sebelumnya, maka lakukan penyesuaian, lakukan koreksi dan evaluasi, dan akhirnya kita menemukan mana kira-kira yang menjadi tren saat ini. Kita akan melihat historinya karena beberapa hari terakhir kita tidak melakukan analisa karena tidak memungkinkan ya. Sekali lagi mohon maaf, bukan kita tidak mau tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Pertama kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir buyer sempat menguat ya. Kita lihat di time frame H1 dulu ya. Kalau kita lihat di time frame besar, di time frame daily, ini masih di area konsolidasi, berada di area datar dan belum ada kecenderungan yang signifikan karena semuanya kembali ke area levelnya ya. Saya akan coba untuk melihat ya, kita coba untuk memunculkan dulu ini karena belum muncul, untuk membuat satu gambar, maka saya akan munculkan dulu di simbolnya ini. Kita akan munculkan untuk gambar rectangle-nya, elips. Ini kita munculkan, ini kita munculkan. Kemudian kita akan melihat di time frame daily. Kalau kita amati ini ya, kecenderungan masih di tengah ya, dia mencoba melawan dari tren sebelumnya panjang ini. Kita lihat dari sebelumnya. Kalau kita lihat dari kecenderungan awal trennya kuat, kemudian mencoba untuk menekan ya, tetapi ditolak kembali ya, ditolak kembali dan akhirnya naik hingga di penghujung atas di resisten, kemudian kembali lagi turun sampai di supportnya, sehingga kalau kita tarik garis ini masih berada di area konsolidasi. Di area ini nanti harus ada salah satu yang mendominasi, harus ada salah satu yang keluar dari zona itu. Tentu kalau posisi seperti ini akan lebih cenderung ke bawah daripada ke atasnya, karena untuk bisa menembus level resisten nanti membutuhkan perjalanan yang cukup panjang. Ini dari sisi time frame yang besar. Kita lihat di time frame kecilnya untuk melihat secara detail di pergerakan beberapa hari terakhir hingga di hari kemarin. Perhatikan di pergerakan bullish yang mendominasi dari beberapa hari terakhir, kemudian terhenti di sana, ya, terhenti di sini, kemudian mulai seller mulai kuat dari pertama melewati level terdekatnya.
Pertama melewati level terdekatnya, kemudian sekarang mendekati level berikutnya di sini. Sehingga kalau kita tarik garis, kita tarik Fibonacci yang paling dekat dulu, yang terdekat ini masih berada di wilayah koreksi, sehingga berpotensi lagi masih akan memantul kembali. Meskipun dia mencoba untuk bergerak kuat, tapi ada potensi untuk kembali memantul, ya. Sehingga nanti ketika mulai bergerak naik, setidaknya harus kita uji di area retracement-nya untuk memastikan apakah buyer kuat atau tidak, ya. Ketika hanya berada di area itu tidak ada tanda-tanda kuat naik lagi dan di situ mulai ada loss momentum atau ada penolakan atau bahkan sudah mulai berubah warna dengan pengaruhnya yang signifikan, maka bisa jadi akan kembali turun lagi. Ya, secara umum karena ini bergeraknya sudah mulai melawan, ini mau bergerak turun, tapi kita uji lagi di sini. Kita akan uji di levelnya di 17.52. Kira-kira mampu lewat apa enggak? Bahkan kalau kita gunakan Fibonacci dari yang terdekat sini, kalau kita gunakan Fibonacci dari yang terdekat, ini kita kasih level warna biru biar terlihat. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat ini justru masih berada di wilayah retracement sehingga untuk mengujinya bahkan sampai di 17.43 ya. Bagi saya di 50% ini sudah lebih dari cukup untuk menguji apakah seller ini kuat apa enggak nanti ya. Ketika dia mulai kuat kita bisa manfaatkan peluang untuk sell-nya tentu dengan target yang terdekat ya, ada level di bawahnya. Oke, kita hapus lagi, kita akan coba untuk menentukan di mana kira-kira kita bisa menempatkan posisi entry kita, ya. Di mana kita bisa menempatkan posisi entry kita, ya. Karena ini sekarang masih berada di wilayah yang kurang aman, berada di area yang berdekatan dengan levelnya, dan ini berpotensi akan memantul di wilayah ini. Karena itu kita akan uji dulu. Kita akan uji nanti biarkan dia melewati level ini untuk memastikan bahwa seller itu jauh lebih kuat. Kemudian kita ukur jaraknya kira-kira masih jauh apa dekat ya, kita ukur di sana. 600 sekian ya, 600 sekian berarti masih ada potensi ya, masih cukup. Kalau kita gunakan di sini jaraknya sekitar 400, kemudian di sisi ini harus betul-betul bebas dari area yang membahayakan. Kita akan masuk di posisi buy dulu ya, karena ini berdekatan dengan wilayah support ya, masih berdekatan di wilayah support dan dari kemarin dari hari ini terakhir low-nya terhenti masih di sini ya, meskipun yang sekarang belum selesai tapi low-nya berhenti di 1754,88 ini belum menyentuh di level supportnya ya. Bisa jadi low-nya yang seperti ini yang semakin ke atas nanti akan ada koreksi lagi ke atas. Kita coba tarik garis dari atas ke bawah, kemudian kita tandai, kita kasih warna yang terlihat di sana, kita kasih warna biru, kemudian di tengahnya kita tandai ya, di sini ada level kita tandai. Kita manfaatkan dulu untuk buy stopnya di sini. Ya, cukup jauh, 600 sekian. Kita akan coba untuk nanti
tempatkan buy limit kita, buy stop di 17, di angka 1763.23. Buy stop kita tempatkan di 1763.23 ya. Kita kasih warna yang agak terang, warna hitam di 1763.23. Cukup jauh juga sih jaraknya. Ya, tidak masalah ya. Nanti target terdekatnya berada di ujung sana sekitar 300, sekitar berapa ini? 300-an ya. Target yang ideal yang paling dekat di sini tadi di sumbu di sini di levelnya. Kemudian kalau dia kuat atau kita alokasikan yang agak panjang waktunya berada di 17.70 ya, sekitar 600-an ya, jangan terlalu banyak. Untuk target satu hari bahkan ya. Untuk target per transaksi kita bisa batasi 200 hingga 300, itu artinya akan mendekati level di sini. Akan mendekati di level di sini sehingga kita bisa ambil peluang untuk exit dulu. Sementara untuk batasannya kita bisa ambil di sisi bawah di sini atau kita bisa batasi 300 di bawahnya. Dengan sell stop boleh, dengan close juga boleh, dengan SL juga boleh ya. Mana yang kira-kira nyaman buat kita. Kalau nyaman dengan stop loss maka ambillah dengan stop loss itu ya. Bagaimana kalau tersentuh? Di dalam trading sudah harus siap dengan resiko ya. Dalam trading harus siap dengan resiko, sehingga kalau sudah menentukan batasan resiko yang sudah kita ukur, maka belajarlah untuk disiplin. Kemudian yang sisi bawah kita akan menempatkan posisi sell stop kita di 17.50 ya. Sell stopnya kita tempatkan di 17.50.00 ya. Targetnya di mana? Targetnya berada di level di bawahnya ya. Tentu yang lebih dekat di sini, banyak disentuh. Atau kira-kira sekitar 9 atau terlalu jauh ya. Satu hari aja kita hanya butuh 700. Sehingga kalau targetnya di sini cukup sampai di sumbunya ya. Sampai di sini sudah lebih dari cukup, ini bahkan target untuk satu hari. Ini sudah cukup panjang, tercapai sudah selesai, ini 900 lebih. Target untuk transaksi ya, per transaksi kita bisa batasi sekali lagi di angka 200-300 atau di sumbunya di sini. Atau bahkan bisa kita untuk satu hari ya, tentu nanti melihat kondisinya. Ketika dia berat untuk turun lagi, maka lebih baik kita pastikan kita close dulu profit yang sudah ada. Sedangkan nanti kalau kita mau mengambil peluang berikutnya, kita tunggu peluang selanjutnya ya. Tidak usah terlalu berambisi dengan target yang terlalu tinggi, karena ini kita bermain jangka pendek, maka batasi atau setidaknya ukur sesuai dengan kemampuan ya. Kenapa profit dibatasi? Karena kita dibatasi juga oleh waktu ya. Trading harian itu dibatasi satu hari selesai, kalau bisa diusahakan satu hari itu clear, tidak sampai berhari-hari. Kemudian diingat satu hari pergerakan juga terukur, artinya dalam satu hari itu pergerakannya rata-rata seperti itu. Ya tidak sampai bahkan 9.000, 10.000 ya dalam kondisi normal. Paling rata-rata sepanjang ini ya 2.000, 3.000. Paling banyak, paling kemarin berapa ini, 3.000 enggak sampai ya. Dari beberapa hari terakhir pergerakan hanya sekitar 2.000 hingga 3.000. Sehingga kalau saya menghitung ya kira-kira ketika nanti turun ya, ketika dia turun kemungkinan kalau sesuai dengan histori dia akan maksimum berada di sini. Kita
kasih warna yang berbeda. Kira-kira kalau turun dia bergerak maksimum di sini ya. Ini dalam kondisi normal, kita menghitung dalam kondisi normal. Termasuk ketika dia naik, ya kemungkinan dia akan mendekati di levelnya di sini. Sehingga space inilah yang harus kita manfaatkan. Ketika kita memanfaatkan peluang, maka targetnya harus kita ukur. Ya, 1 hari bisa jadi nanti tidak profit tidak langsung 2.000 sekian atau 3.000, karena nanti dia akan ada naik, koreksi lagi turun, naik lagi dan seterusnya. Sehingga kita manfaatkan beberapa candle itu paling ya sekitar satu candle itu sekitar 800-an ya. Kalau itu lebih agresif, kalau kecil-kecil paling sekitar 300-400. Di candle yang sekarang yang sebelumnya yang berjalan itu hanya sekitar 400 sekian ya, hampir 500. Sehingga kalau kita targetkan terlalu tinggi, maka siap dengan waktu yang agak lama ya, prosesnya berjalannya profit itu, candle pergerakan per jam itu ya akan cukup lama. Kalau itu sudah menjadi bagian yang sesuai atau menjadi karakter kita, ya sudah silahkan dijalankan saja ya. Kemudian dari sisi atas ketika dia bergerak naik, kita akan coba untuk gunakan pantulannya ya. Kita akan manfaatkan pantulan di sana dengan memanfaatkan limit, dengan manfaatkan sell limit di sini. Dengan manfaatkan sell limit di 1774.74 ya. Kita akan manfaatkan di 1774.74 ya. Sekali lagi, ketika salah satu tersentuh maka segera kita batasi risikonya, segera kita gunakan simulasi kita untuk mengatasi dan mengatur semuanya ya. Kita bisa batasi risikonya, bisa targetkan di sana. Kemudian masih di puncaknya ya, kita manfaatkan di situ untuk limit juga ya. Sell limit di 1786.18. 1786.18. Silakan nanti di adjust, dilakukan penyesuaian ketika kondisi marketnya sudah mulai bergerak melewati retracementnya, atau bahkan ketika koreksi sebentar naik, di area koreksi kembali turun dan pullback melewati levelnya di sini. Nah, nanti ketika melewati akan berpotensi dia akan makin ke bawah, tentu menuju ke level berikutnya. Sehingga di sini kita bisa manfaatkan ya, kita bisa manfaatkan potensi-potensi yang ada di sana meskipun kecil ya. Kita hanya manfaatkan peluang yang kecil saja, tidak usah terlalu banyak, karena memang yang kita gunakan adalah trading harian. 17.50.00 17.40 ya. 17.40.26 kita manfaatkan untuk koreksi. Atau kalau terlalu dekat ya, kita coba lihat ya. Kita coba lihat jaraknya 900 sekian ya, boleh saja di sini. Atau kita batasi maksimum di sini. Kita batasi maksimum di 17.33 ya. Kita bisa manfaatkan untuk buy limit di 17.33.46 ya, titik 46. Oke, dari beberapa pending order ini ya, silahkan nanti diuji untuk 1 hari ke depan, kemudian lakukan penyesuaian, dan kalau perlu lakukan uji dulu ya. Jangan kita terburu-buru mengikuti orang lain tanpa kita menguji, tanpa kita melakukan
praktek dulu ya. Mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman bisa menyesuaikan, bisa mengkombinasi atau melakukan perbandingan dengan yang dilakukan sendiri. Tentu yang lebih baik yang mana? Yang sesuai dengan karakter kita masing-masing, yang kita lakukan sesuai pengalaman yang ada di sana. Sehingga itu akan menjadi lebih nyaman, lebih tenang dan ya sesuai yang kita harapkan. Orang lain boleh saja memberikan satu masukan, orang lain boleh saja memberikan satu perbandingan, yang paling penting kembali ke diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa maksimum hari ini profit kita, ke depan masih akan bisa konsisten dan selalu menjaga yang sudah kita lakukan. Tentu yang punya potensi yang lebih besar, punya probabilitas yang lebih besar lagi. Belajar untuk survive, belajar untuk terus menjaga kedisiplinan kita, sehingga benar-benar trading ini sangat mudah kita lakukan dan nyaman kita jalani. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.